Sriwijaya tahun ajaran 2019. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas suatu video pembelajaran tentang pelanggaran berkomunikasi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Ansanus Syabani dan ini teman-teman saya. Halo, nama aku Anissa Patikasari. Halo, aku Elva Angelia. Halo, nama aku Faiza Runisa. Perkenalkan, nama saya Jasmine Anissa Alnilam Cahyani. Halo, nama saya Zaina Malini. Halo, nama aku Greg Richard Resmo. Oke, just keep on watching. Pelanggaran komunikasi. Kelompok 3, kelas B 2019. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pelanggaran komunikasi. Jadi, apa sih pelanggaran komunikasi itu? Nah, jadi salah satu aspek penting mengenai komunikasi interpersonal adalah peran komunikasi nonverbal yang terkandung di dalamnya. Apa yang kita lakukan ketika kita sedang melakukan percakapan dengan orang lain itu terkadang menjadi lebih penting daripada kata-kata yang kita ucapkan. Jadi contohnya gini, bayangkan ketika kita sedang mengajak berkenalan seseorang yang menurut kita menarik. Nah, jadi kita berbicara dengan dia, membahas tentang banyak hal, mulai itu dari cuaca, bahkan hingga ke keluarga. Nah, tiba-tiba di tengah obrolan nih, orang ini mendekat ke kita duduknya. Kemudian kita mencoba untuk bergeser sedikit lebih jauh dari dia, kemudian dia mendekat lagi ke kita. Nah, kita akan membuat interpretasi dari perilakunya dan kita akan memberikan evaluasi terhadap perilakunya itu. Nah, jadi interpretasi yang kita ambil itu tergantung apakah kita menyukai orang ini atau tidak. Jika kita menyukai orang ini, kita akan memberikan penilaian yang positif. Contohnya kita akan senang, kita akan tersenyum gitu. Nah, tapi sebaliknya, jika kita kurang senang dengan orang ini, kita kurang menyukai orang ini, kita akan memberikan penilaian yang negatif. Semisal kita akan menunjukkan muka yang cemberut. Nah, selanjutnya ada Jude Burgon. Jadi Jude Burgon di sini mengembangkan teori pelanggaran harapan atau Expectancy Violation Theory atau EVT. Teori ini menjelaskan mengenai komunikasi nonverbal dan pengaruhnya terhadap pesan dalam percakapan. Namun, pada awalnya Burgon ini tidak langsung membuat teori EVT ini, tapi dia awalnya membuat teori pelanggaran harapan nonverbal atau Nonverbal Expectancy Violation Theory. Nah, kemudian dia menghapuskan kata nonverbal di dalam teorinya karena semakin berkembangnya zaman, dia semakin melihat bahwa banyak hal-hal di luar komunikasi nonverbal yang dapat dibahas dalam teori pelanggaran harapan ini. Namun, pada tahun 1970-an, EVT ini telah menjadi teori yang berpengaruh untuk mempelajari pengaruh komunikasi nonverbal terhadap perilaku. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana Burgon dalam penelitian itu mencermati cara-cara manusia memberikan tanggapan dalam hal harapan mereka yang tidak terpenuhi atau dilanggar. Jadi ada penelitian yang menemukan bahwa manusia ini memiliki cara-cara dalam memberikan tanggapan apabila harapan mereka itu tidak terpenuhi atau dilanggar. Nah, harapan terhadap orang lain ini itu dapat berupa perilaku nonverbal, di mana contohnya perilaku nonverbal ini adalah adanya kontak mata dan adanya jarak duduk saat melakukan komunikasi. Kemudian, teori EVT menjelaskan bahwa setiap orang memiliki harapan mengenai perilaku orang lain yang didasarkan oleh 3 hal. Nah, ada pun yang pertama yaitu norma-norma sosial. Jadi adanya harapan ini mengenai perilaku orang lain ini berdasarkan dengan norma-norma sosial. Misalnya, dalam norma sosial saat berkomunikasi harus menggunakan bahasa yang sopan, atau saat berkomunikasi harus melakukan kontak mata dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, itu pengalaman sebelumnya. Jadi harapan itu hadir atau berdasarkan dengan adanya pengalaman sebelumnya. Misalnya, pengalaman sebelumnya dirasa komunikasi yang efektif itu adalah saat melakukan kontak mata atau saat adanya jarak yang tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat saat melakukan komunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu situasi di mana perilaku itu terjadi. Jadi harapan ini juga bergantung dengan situasinya. Misalnya situasi di pasar biasanya harapannya tidak melakukan komunikasi secara formal. Jadi komunikasinya itu lebih ke non formal. Beda dengan situasinya kalau situasinya adalah di lingkungan pendidikan seperti sekolah atau kampus, maka harapannya adalah kemungkinan adalah menggunakan bahasa yang lebih formal. Kemudian itu ada asumsi umum.
Dimana jika harapan terpenuhi, maka perilaku orang lain itu akan kita nilai sebagai perilaku yang positif. Sedangkan jika harapan kita itu tidak terpenuhi atau dilanggar oleh orang lain, maka perilaku orang lain itu akan kita nilai sebagai perilaku yang negatif. Tapi menurut Burgon menemukan bahwa keadaan tersebut itu tidak selamanya berlaku demikian, karena disebabkan orang-orang yang kadang melanggar harapan-harapan tersebut menarik perhatian kita, dan kita melihat adanya sisi positif lain yang dimiliki orang lain tersebut. Efek pelanggaran komunikasi. Pelanggaran harapan dalam komunikasi antar individu dapat menyebabkan orang yang menerima pelanggaran menjadi teralih perhatiannya sehingga menciptakan ketegangan dan gairah atau aroused. Rasa gairah yang timbul tidak selalu negatif, bahkan dalam kasus tertentu dapat menyenangkan, khususnya jika orang lain itu tampaknya menyukai kita dan kita juga menyukainya. Terkadang, pelanggaran dapat membuat kita merasa tidak nyaman. Singkatnya, kegairahan yang muncul sebagai akibat pelanggaran dapat bersifat positif atau yang disukai dan juga negatif atau tidak disukai. Contoh yang pertama, jika seseorang berdiri terlalu dekat atau terlalu jauh dengan kita. Yang kedua, jika kontak mata yang diberikan orang lain kepada kita terlalu berlebihan, maka hal itu menarik perhatian dan menimbulkan perasaan yang berbeda pada diri kita. Burgon 1978 menyatakan bahwa petunjuk nonverbal adalah bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari penciptaan pesan dan proses interpretasinya. Menurut Burgon, ketika perilaku seseorang memenuhi harapan, maka kita cenderung tidak memperhatikan perilakunya dan karenanya kita tidak memberikan penilaian. Namun, jika terjadi pelanggaran, maka kita merasa terganggu yang membuat kita memberikan perhatian dan memberikan penilaian terhadap perilaku orang itu. EVT memiliki gagasan bahwa orang memiliki harapan terhadap perilaku nonverbal orang lain. Burgon menyatakan bahwa perubahan jarak percakapan yang tidak diharapkan dapat menimbulkan kegairahan dan juga kebingungan karena memiliki banyak makna. Nah, interpretasi yang diberikan orang pada alasan suatu pelanggaran itu bergantung pada seberapa besar sih rasa senang orang ini terhadap pelanggar harapan tersebut. Misalkan, dalam wawancara penerimaan pegawai baru, percakapan akan terasa kaku kalau yang wawancara ini mengajukan pertanyaan itu seputar tugas, tanggung jawab, calon karyawan, terus gayanya juga interogasi. Nah, itu dapat menimbulkan ketegangan dalam diri karyawan. Nah, ketegangan akan mencair jika pewawancara mulai mengurangi jarak dengan cara bergerak mendekati lawan bicara, sedikit memberikan sentuhan, atau menanyakan hal-hal yang tidak terlalu formal, misalkan seperti nanya hobi, keluarga, dan lain-lain. Dalam hal ini, Burgon berusaha memadukan bentuk komunikasi nonverbal, yaitu ruang personal atau personal space, dan harapan orang terhadap jarak percakapan atau conversational distance. Dengan demikian, ruang pribadi menjadi inti konsep teori ini, dan studi terhadap pelanggaran ruang tersebut menjadi ciri utamanya. Materi selanjutnya adalah prosemik. Mari kita mulai. Start. Oke, jadi menurut kalian, perlu nggak sih manusia itu memiliki ruang dalam berkomunikasi? Benar atau salah? Prosemik. Prosemik ini berasal dari kata dalam bahasa Inggris proxemics, yang artinya studi mengenai penggunaan ruang oleh manusia. Prosemik ini pertama kali dikemukakan oleh Edward T. Hall pada tahun 1996. Secara khusus, prosemik mengacu pada penggunaan ruang dalam komunikasi, yaitu studi mengenai bagaimana manusia secara tidak sadar membuat struktur terhadap ruang di mana ia berada. Burgon mengatakan bahwa manusia memiliki dua kebutuhan yang saling bersaing, yaitu kebutuhan afiliasi dan kebutuhan ruang personal. Ada
ada kutipan yang mengatakan bahwa an invisible variable volume of space surrounding an individual which defines that individual's preferred distance from other, yang artinya volume ruang yang tidak terlihat dan berubah-ubah di sekitar individu menentukan jarak yang disukai individu bersangkutan terhadap individu lainnya. Burgon dan para pendukung teori ini percaya bahwa manusia memiliki keinginan untuk berdekatan dengan orang lain, tetapi pada saat yang sama juga mereka ingin menjaga jarak dengan orang lain, karena pada umumnya orang tidak suka hidup menyendiri dan terisolasi. Namun ada kalanya orang juga membutuhkan privasi. Nah, dalam mengembangkan teorinya ini, Burgon mendapat masukan dari pendiri teori prosemik, yaitu ahli antropologi yang bernama Edward Hall, yang sebelumnya telah melakukan penelitian terhadap masyarakat di Amerika Utara. Edward Hall menjelaskan proses sebagai jarak di antara orang-orang dalam melakukan transaksi atau tindakan sehari-hari. Prosemik ini juga membahas mengenai pengaturan ruangan, misalnya di rumah atau di kantor, hingga tata letak atau layout di suatu kota. Menurut Hall, cara bagaimana ruangan diatur dan digunakan dalam interaksi merupakan masalah budaya. Perbedaan rasa atas indera atau sense seperti pandangan, penciuman, dan sebagainya adalah penting pada berbagai budaya yang berbeda. Contoh, kalau di Amerika, indera penglihatan dan pendengaran bersifat lebih dominan, sedangkan kalau di Arab, penciumanlah yang bersifat penting. Budaya memiliki definisi berbeda mengenai diri atau self yang mempengaruhi bagaimana ruang didefinisikan dan digunakan. Masyarakat Barat belajar mengenal diri melalui kulit dan pakaian, sedangkan orang Arab meletakkan diri mereka jauh di dalam tubuh mereka. Hall menentukan 3 tipe dasar ruang sebagai berikut. Yang pertama, anggota ruang tetap atau fixed feature space terdiri atas benda-benda yang tidak bisa dipindahkan seperti dinding dan kamar. Yang kedua, anggota ruang semi tetap atau semi-fixed feature space isinya benda-benda yang bisa dipindahkan seperti perabot. Yang terakhir, ruang informal atau informal space, yaitu wilayah pribadi di sekujur tubuh yang bergerak mengikuti tubuh dan menentukan jarak antar individu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dadah.